Harus semangat ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ingat, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Simak dengan baik ya. Jenis, sifat, dan karakter kayu. Sifat umum kayu yaitu yang pertama higroskopis. Higroskopis maksudnya kayu dapat menyerap atau melepaskan kadar air sebagai akibat perubahan kelembapan dan suhu udara di sekelilingnya. Yang kedua, kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya. Yang ketiga, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri atas senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa serta lignin. Yang keempat, kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit serta dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Adapun karakteristik dari kayu yang sering dicari oleh para pengrajin diantaranya yaitu memiliki tingkat kekerasan yang baik, dapat dengan mudah diproses seperti dipotong, diukir, serta diamplas. Jenis-jenis kayu yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan yaitu yang pertama kayu jati. Kayu jati merupakan jenis kayu berkualitas baik yang biasa digunakan untuk semua kerajinan. Kualitas yang dimiliki kayu jati yaitu awet dan kuat. Selain itu, kayu jati juga memiliki corak fisik alami dan corak warna yang dinilai memiliki nilai dekoratif yang sangat indah dan menarik. Dari segi pengerjaan, kayu jati cukup mudah dikerjakan. Kayu jati juga memiliki daya retak rendah serta lurus atau berpadu meskipun memiliki tekstur yang agak kasar. Karenanya, kayu jati banyak diminati oleh para pengusaha mebel maupun industri pengolahan kayu. Berikutnya, kayu mahoni. Kayu mahoni memiliki kualitas baik, tetapi tingkat ketahanan dan keawetannya sedikit berada di bawah kualitas kayu jati. Kayu mahoni ini memiliki serat yang halus, sehingga cocok digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan. Kayu mahoni juga termasuk jenis kayu yang mudah dikerjakan. Misalnya, kayu ini mudah dipotong, diproses, dan dibentuk. Selanjutnya, kayu sonokeling. Kayu sonokeling memiliki serat dan tekstur kayu yang indah, sehingga bisa membuat benda yang dibuat dari kayu ini terlihat mewah dan menarik. Salah satu hal yang membuat kayu ini unik yaitu warna alaminya yang hitam keunguan. Satu-satunya kekurangan dalam kayu sonokeling, pada bagian pinggirnya, kayu ini rentan diserang rayap atau serangga perusak lainnya. Kayu ini biasanya digunakan untuk pembuatan perkakas, pembuatan lantai, papan, alat olahraga, dan kerajinan ukir. Selanjutnya, kayu suren atau surian. Kayu suren merupakan jenis kayu yang memiliki corak fisik berwarna merah daging. Kayu ini memiliki sifat kembang susut besar dan tingkat keretakan tinggi. Kayu suren juga memiliki tekstur yang agak keras dan agak halus, serta lurus bergelombang. Berdasarkan sifat yang ada, kayu suren ini biasanya digunakan untuk kayu perkakas, papan, peti, kotak serutu, kayu bangunan, Hollywood, rangka pintu dan jendela, kayu perkapalan, seni ukir, dan pahat. Selanjutnya, kayu durian. Tidak hanya buahnya yang enak dimakan, kayu durian juga bisa digunakan untuk membuat benda kerajinan. Sifat kayu durian yaitu sifat pengerjaan mudah, kembang susut besar, daya retak rendah, serat lurus kadang-kadang berpadu dan memiliki tekstur kasar dan tidak merata. Kegunaan dari kayu durian ini diperuntukkan sebagai kayu bangunan, Hollywood, peti, bingkai, kotak cerutu, dan juga papan. Jenis, sifat, dan karakter bambu. Yang pertama, bambu apus. Bambu apus dikenal sebagai bambu tali. Dalam bahasa Sunda disebut dengan istilah awi tali. Karakteristik dari bambu apus yaitu memiliki batang kuat, liat, dan lurus. Bentuk batangnya sangat teratur dengan buku-buku yang sedikit membengkak. Bambu apus ini memiliki serat yang panjang, halus, dan lentur.
Dalam keadaan basah, bambu ini berwarna hijau dan tidak keras. Jika sudah kering, warnanya menjadi putih kuning-kuningan, liat dan tidak mudah putus. Karenanya, bambu apus paling bagus untuk dijadikan bahan baku kerajinan anyaman. Selanjutnya, bambu gombong atau yang sering dikenal dengan istilah bambu hitam. Masyarakat Jawa mengenal bambu gombong dengan sebutan pring surat. Masyarakat Sunda menyebutnya dengan awi andong, awi gombong, awi surat, dan awi temen. Jenis bambu ini memiliki karakteristik warna bulunya hijau dengan garis-garis kuning membujur. Rebungnya merupakan rebung terbaik dari jenis rebung lainnya. Bambu ini banyak digunakan sebagai bahan baku furnitur, alat musik, alat rumah tangga, kerajinan tangan, dan pipa air. Bambu ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan dinding dan pagar oleh sebagian masyarakat desa. Selanjutnya, bambu betung. Bambu betung dalam bahasa daerah sering disebut dengan awi bitung, bambu betung, deling batung, jajang betung, dan cereng betung. Jenis bambu ini memiliki rumpun yang agak sedikit rapat dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Bambu betung biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, bahan baku pembuat dinding rumah yang dianyam atau dibelah, furnitur, dan berbagai kerajinan seperti keranjang bambu. Rebungnya yang digunakan untuk sayur terkenal paling enak di antara jenis-jenis bambu lainnya. Selanjutnya, bambu tutul. Bambu tutul merupakan jenis bambu yang biasa digunakan oleh masyarakat. Di masyarakat Sunda, bambu betung dikenal dengan sebutan awi ampel, awi gading, awi koneng, dan awi tutul. Adapun masyarakat Jawa mengenalnya sebagai pring ampel kuning, pring gading, pring wegi, dan pring tutul. Bambu jenis ini banyak digunakan sebagai bahan baku sebagai furnitur, sangkar burung, dan alat musik. Jenis, sifat, dan karakter rotan. Yang pertama, rotan balubuk. Rotan ini banyak ditemukan di Pulau Jawa dan biasa digunakan untuk membuat bakul dan peralatan dapur lainnya. Rotan jenis ini cukup kuat untuk menahan beban yang berat. Selanjutnya, rotan calamus manan. Rotan ini banyak digunakan untuk membuat kursi dan berbagai perabotan lainnya. Rotan calamus manan sangat kuat untuk menahan beban yang berat serta tahan lama. Selanjutnya, rotan seletup. Rotan ini digunakan untuk membuat berbagai macam anyaman tikar. Rotan ini memiliki tekstur yang mudah dibentuk menjadi tikar. Terkadang rotan ini juga dikirim untuk memenuhi permintaan ekspor sebagai komoditas dagang. Selanjutnya, rotan sega atau rotan taman. Jenis rotan ini tersebar di wilayah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Namun, nama dari rotan taman ini berbeda-beda di setiap daerahnya. Pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Cara pengolahan kayu tahap yang pertama yaitu proses penggergajian. Setelah itu proses pengeringan, kemudian lanjut pengerjaan konstruksi, berikutnya perakitan, dan yang terakhir yaitu proses finishing. Proses pengolahan bambu sama dengan proses pengolahan kayu, yaitu melalui proses pengeringan. Hanya saja, pengeringan bambu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengeringan kayu. Selain itu, pengolahan bambu juga melalui proses pemotongan pada ruas bambu, karena bagian ini cukup keras dan tertutup sehingga air tidak mudah rusak. Jika hal tersebut tidak dihindari, maka kiat mengisi lubang pada ujung potongan dengan kayu atau bambu menjadi cara yang baik untuk mencegah serangan jamur. Tahap pengolahan pada rotan diantaranya yang pertama penggorengan, yang kedua penggosokan dan pencucian, yang ketiga tahap pengeringan, yang keempat pengupasan dan pemolesan, yang kelima pengasapan, yang keenam pengawetan, dan yang terakhir yaitu tahap pembengkokan. Alat yang digunakan untuk kerajinan kayu diantaranya 1 gergaji, 2 palu, 3 kapak, 4 ketam, 5 tang, 6 obeng, 7 parang, 8 pahat, 9 amplas, 10 penggaris, 11 meteran, 12 kuas,
13 batu asahan, 14 kikir. Selanjutnya, alat kerajinan bambu diantaranya kapak, parang, gergaji, pisau dapur, dan pisau pengerek. Alat yang digunakan untuk kerajinan rotan diantaranya solder, bor listrik, gergaji rotan, gunting rotan, parang, martil, kakak tua, dan engkol tangan. Dan ada juga yang menggunakan kompresor, mesin potong, skrup, dan juga taples. Berikut ini contoh kerajinan yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, contoh kerajinan yang terbuat dari bambu. Berikutnya, contoh kerajinan yang terbuat dari rotan. Tugas hari ini, carilah 3 contoh kerajinan dari kayu, 3 contoh kerajinan dari bambu, dan 3 contoh kerajinan dari rotan. Kemudian, buatlah clipping di Microsoft Word. Kirimkan tugasnya di Google Classroom, boleh mengirimkannya dalam bentuk file, boleh juga dalam bentuk doc atau PDF, atau dalam bentuk screenshot. Jangan lupa untuk mencantumkan nama lengkap kalian dan nama kelas kalian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.